Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian yang belum selesai di pertemuan yang lalu. Bulan yang lalu kita sudah membahas masalah ruh, perbedaan antara ruh dengan nafas atau jiwa. Kalau ruh itu ketika terpisah dari badan disebut ruh. Kalau ruh dimasukkan ke dalam badan disebut dengan sebutan jiwa. Jiwa ini itulah yang kemudian disebut dengan qalbun atau hati dalam diri manusia, dan jiwa inilah yang menjadi raja yang memerintahkan seluruh anggota badan dalam tubuh kita. Badan itu tangan, kaki, mata, mulut, telinga, semuanya hanya melaksanakan perintah sang raja, yaitu hati. Karena itu apabila hatinya baik, dia akan memerintahkan untuk mengamalkan perbuatan baik, lalu dilaksanakan oleh seluruh anggota tubuh. Dan bila hatinya buruk, dia akan merintahkan perintah yang buruk, lahirlah amalan-amalan yang buruk. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Bila jelek, jelek pula. Artinya amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh sangat tergantung dari hati, dan hati inilah yang disebut juga dengan sebutan jiwa. Jiwa manusia ada 3 jenis. Kita nanti bisa menilai jiwa kita ini masuk ke dalam jiwa yang mana. Jiwa yang pertama inilah jiwa yang sangat buruk, seburuk-buruk jiwa. Disebut dengan sebutkan nafsul ammarah. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ada yang ammarah. Ammarah artinya yang selalu memerintahkan kepada keburukan, dan itu memerintahkan kepada keburukannya terus menerus. Makanya oleh Allah diungkapkan dengan 3 penekanan, bahwa jiwa terus menerus tanpa henti tiap saat memerintahkan kepada keburukan. Pertama adanya huruf inna. Innan nafsa la ammaratum bisu. Inna ini disebut huruf taukid. Artinya taukid yang menekankan, yang memastikan, yang menyatakan kesungguh-sungguhan. Makanya inna diartikan sesungguhnya, sungguh-sungguh, benar-benar, enggak main-main. Kedua, Allah mengungkapkan dengan bentuk sigat mubalaghah. Ada huruf la ammaratun. La-nya dibaca pendek, disebut lam taukid. Ketiga, ammarah. Ammarah berasal dari kata amara ya'muru amran, bahwa amirun,
Amara itu memerintahkan. Amir yang memerintah. Tapi merintahnya sekali dua kali. Tapi kalau memerintahnya terus tanpa henti, maka disebut ammar dengan sigat mubalaghah. Ammar bentuk sigat mubalaghah dari amir. Artinya yang menyuruh terus menerus. Masuk huruf tak marbutah, ammarah. Apa fungsi tak marbutah? Lil mubalaghah. Untuk menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi jiwa benar-benar terus menerus secara serius memerintahkan kepada keburukan. Dan itu salah satu di antara kondisi jiwa. Dan itu kondisi jiwa yang terburuk. Illa man rahima rabbi. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah, nggak akan seperti itu. Inilah jenis jiwa yang pertama. Bagaimana karakteristik orang yang jiwanya nafsul ammarah? Pertama, selalu cenderung kepada dosa, kepada kemaksiatan, kepada kesalahan, kepada kezaliman. Pokoknya keburukan, selalu itu. Kecenderungannya ke sana. Kedua, berat untuk melakukan ibadah. Hatinya keras. Sikapnya kasar. Karena jauhnya dia dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Begitu dapat rahmat dalam bentuk apapun, umpamanya ikut ngaji seperti ini, dapat rahmat. Ibarat tanah yang gersang yang keras tersiram air hujan, lunak lagi dia. Lembut lagi dia, subur lagi, luluh lagi. Makanya Allah berfirman dalam Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak, lembut kepada mereka. Tadinya kasar, tapi dapat rahmat Allah. Akhirnya luluh. Nah, orang yang nafsul ammarah, jiwanya selalu cenderung kepada keburukan, berat untuk melakukan kebaikan. Dinasihati malah benci kepada yang menasihati. Didakwahi memusuhi yang mendakwahinya. Dilarang dari kemungkaran yang dia lakukan malah melawan. Itulah orang yang jiwanya nafsul ammarah. Inilah seburuk-buruk jiwa. Siapa orang yang jiwanya seperti ini? Pertama tentu saja orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ajaran yang dibawanya, itu jiwanya nafsul ammarah. Kedua, orang muslim yang ahlul kabair. Muslim berdosa besar. Muslim mengabaikan perintah, mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, baik sebagian atau seluruhnya, mengabaikan saum Ramadan, haji atau umrah padahal dia mampu, dia cuek, tidak melakukannya. Segala yang dilarang asal menyenangkan dilabrak. Dia mabuk, dia berjudi, dia mencuri, dia berzina, dia macam-macam. Tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Inilah karakteristik orang-orang yang jiwanya jiwa nafsul ammarah. Kedua disebut nafsul lawwamah. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah.
Aku bersumpah dengan hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku juga bersumpah dengan nafsul lawamah. Ini jenis atau kondisi jiwa jenis yang kedua. Ini lebih baik dari yang pertama. Apa namanya? Apa arti lawamah? Lawamah berasal dari kata lama yalumu, artinya mencela. Orang yang mencela disebut laim. Kalau mencelanya sekali dua kali. Tapi kalau mencela terus-terusan disebut lawam. Tadi seperti ammar, lawam. Dalam bentuk sigat mubalaghah. Masuk tak marbutah lawamah. Lil mubalaghah juga. Nah, jadi jiwa yang lawamah adalah jiwa yang sering mencela. Siapa yang dia cela? Dirinya sendiri. Kenapa dirinya dicela? Sering terjerumus ke dalam dosa. Dia seorang muslim, suka ibadah, suka sholat. Tapi kadang-kadang tergoda, terjerumus ke dalam dosa, lalu dia sadar, dia menyesal, dia celak dirinya sendiri. Kenapa saya begini, nggak layak saya begini, tahu ini dosa, tahu ini haram, tahu Allah murka, tahu ini bakal diantap, kenapa dilaksanakan? Dia celak dirinya sendiri dan bertobat. Kembali beribadah kepada Allah. Besok lusa kembali terjerumus ke dalam dosa. Baik dosa kemarin ataupun dosa yang lainnya lagi. Berbuat dosa lagi. Sadar lagi. Taubat lagi, dia celak lagi dirinya sendiri. Lalu dia kembali beribadah. Seminggu kemudian terjerumus lagi ke dalam dosa. Sadar lagi, dia celak lagi dirinya sendiri dan seterusnya begitu. Tobat dosa, tobat dosa, tobat dosa. Karena seringnya dia berdosa, seringnya dia sadar, seringnya dia mencela dirinya sendiri atas dosa-dosanya, maka jiwa yang begini disebut jiwa yang lawamah. Ini kan lebih baik daripada yang pertamanya. Rata-rata kaum muslimin ini seperti ini. Ada nggak di sini jiwanya yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Kita osok ibadah, osok. Salat, saum, ngaji, ghibah, fitnah, mencela, serba osok. Ya. Dan ketika berdosa, sadar, tobat, lalu kembali ibadah. Nanti dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dan seterusnya. Inilah jiwa yang kedua. Jiwa yang ketiga. Ini jiwa yang terbaik. Disebut dengan nafsul mutmainnah. Disebut juga dengan an-nafsu thayyibah. Jiwa yang tenang atau jiwa yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr terakhir ayat 27 sampai ayat 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan senang, bahagia dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, jiwa yang mutmainnah ini sebaliknya dari yang ammarah. Dia selalu cenderung kepada kebaikan, kepada taat, kepada ibadah, kepada amal soleh, dan sangat tidak suka kepada keburukan.
menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi semua penyimpangan. Inilah sebaik-baik jiwa yang oleh Allah nanti diseru, hei jiwa yang tenang, hei jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan bahagia dan diridhoi. Masuk ke golongan hamba-Ku yang soleh, masuklah ke surga. Dan ketika orang yang jiwanya mutmainnah seperti ini, atau thayyibah seperti ini, pada saat kematiannya, maka turun malaikat dari langit dengan jumlah yang tidak terhitung saking banyak. Wajah mereka itu sumringah, bercahaya. Ini malaikat rahmat, membawa kain kafan dari surga, membawa aroma wewangian dari surga, parfum dari surga. Lalu mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Sejatuh mata memandang malaikat semua. Saking banyaknya. Duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati. Kelihatan enggak? Sama kita tidak. Summa yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu datanglah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'si. Malaikat maut ini duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini. Hadis menyebut malakul maut. Ayat juga di dalam surah As-Sajdah juga menyebut dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan olehmu Muhammad, akan mewafatkan kamu malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Ayat menyebut malaikat pencabut nyawa dengan malakul maut. Hadis juga begitu. Dan inilah sebutan yang sebenarnya. Adapun yang kita kenal, siapa malaikat pencabut nyawa? Israel. Ini tidak ada keterangan kecuali dari hadis-hadis Israiliyat. Sekalipun demikian, sekalipun ini riwayatnya Israiliyat, tidak sahih dari Nabi SAW. Dan ada riwayat yang dhaif diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, anna malakul maut huwa Israel, bahwa malakul maut Israel. Tapi hadisnya dhaif. Adapun yang sahih tidak ada. Makanya karena ada hadis itu walaupun dhaif, banyak ulama ahlus sunnah yang menyebut malakul maut juga dengan sebutan Israel, iya. Seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir. Itu menyebut dengan sebutan malakul maut, malaikat Israel. Di kalangan ulama ahlus sunnah, iya ada. Banyak. Tapi yang rajih, karena malaikat termasuk alam gaib, perkara gaib, makhluk gaib. Dan makhluk gaib tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif apalagi palsu. Selama tidak ada ayat atau hadis sahih tidak boleh dipakai. Apalagi penamaan malaikat pencabut nyawa, dalam ayat disebut malakul maut, dalam hadis juga disebut malakul maut. Tapi kalau ada orang yang menyatakan Israel, no problemo, mangga teh. Ada sebab, ada sebagian ulama ahlus sunnah yang menyebut demikian. Lalu malakul maut ini berseru secara lirih. Lirih itu enggak teriak. Dia menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat, ya ayyatuhan nafsu thayyibah,
ukhruji ila ridwanillahi wa karomati. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluar kamu menuju ampunan Allah dan keridhaannya serta kemuliaannya. Maka keluarlah ruh orang yang mati ini, jiwa yang baik ini secara lancar seperti gelas yang berisi air yang digituin, ditonggengkan, yang ditonggengkan. Airnya ketika keluar tersendat apa tidak? Tidak, langsung ngegolosor. Lalu dicabut, diambil oleh malakul maut, diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya, sampai akhirnya disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari surga. Ditaburkan parfum dari surga. Oh, wanginya nyambuang kemana-mana. Nyambuang itu apa ya? Menyebar kemana-mana. Wanginya itu. Nah, inilah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah 3 jenis jiwa yang oleh Allah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika menjelaskan ayat-ayat tadi, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu'atul Rasail Al-Mimbariyah. Kata beliau, وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لِكُلِّ إِنسَانِ 3 نُفُوسٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ صِفَاتٌ وَأَحْوَالٌ لِذَاتِ الْوَاحِدَةِ فإذا غلب على النفس هواه بفعلها للذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب وسميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب لأنها تتلوم أي تترد بين فعل الخير والشر والنفس المطمئنة هي التي تحب الخير والحسنات وتريدها وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة. Ayat yang menjelaskan 3 jiwa tadi bukan berarti setiap manusia memiliki 3 jiwa, bukan. Tapi maksudnya inilah 3 kondisi jiwa yang dimiliki oleh manusia. Bila manusia jiwanya dikuasai oleh hawa nafsu, selalu berbuat dosa dan maksiat, jiwa seperti itu disebut nafsul ammarah. Adapun nafsul lawamah adalah jiwa yang kadang-kadang berdosa lalu tobat, berdosa lagi, tobat lagi. Disebut lawamah karena dia selalu mencela dirinya sendiri setiap kali melakukan dosa. Atau disebut lawamah sebab dia tatalawum adalah taraddud. Taraddud itu berubah-ubah, bolak-balik antara berbuat baik, berbuat buruk, berbuat baik, berbuat buruk. Persis jika orangnya tata. Adapun jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu mencintai kebaikan, mencintai amal soleh, membenci dan tidak menyukai amal keburukan, sehingga melakukan kebaikan menjadi adat dan kebiasaan, menjauhi keburukan pun menjadi adat dan kebiasaan. Itulah penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkata Ibnu Abil Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ketika menjelaskan 3 jenis jiwa tadi, beliau menyatakan annaha nafsun wahidah laha sifat
fahiya ammaratum bisu fa idza aradaha al-iman sarat lawamah taf'alu dzamba thumma talumu sahibaha wa talumu bainal fi'li wa tark fa idza qawiyal iman sara mutmainnatan. 3 jiwa tadi hanya 3 sifat dari sebuah kondisi jiwa. Kadang jiwa manusia berubah-ubah. Kadang ketika dia imannya naik, kondisi jiwanya mutmainnah. Selalu hadir ke pengajian, selalu baca Al-Quran, zikir, berdoa. Malamnya bangun tahajud, siangnya saum. Pokoknya melakukan kebaikan, menjauhi kemaksiatan. Saat itulah dia jiwanya mutmainnah. Lalu dia salah langkah. Dia berjumpa dengan kawan buruk. Lalu setan datang mendukungnya. Terpengaruh dia. Terpengaruh oleh pengaruh kawan yang buruk. Ada bisikan setan. Jiwanya, imannya melemah. Akhirnya dia tergoda melakukan dosa. Setelah melakukan dosa, dia sadar dan menyesal, tobat dan mencela. Kenapa saya ikut si fulan? Kenapa bisikan keburukan saya ikuti? Jadi aja saya terjerumus ke dalam dosa. Akhirnya dia bertobat, dia celak dirinya sendiri, berubahlah jiwanya yang tadinya mutmainnah menjadi lawamah. Besok ketemu lagi sama kawan kemarin. Diajak lagi, nggak bisa nolak lagi karena menyenangkan. Akhirnya terus tiap hari. Akhirnya dia enjoy, menikmati dosa yang dilakukannya. Berubahlah jiwanya menjadi nafsul ammarah. Bisakah ini kembali dan menjadi mutmainnah? Bisa. Inilah yang kata Syekhul Islam ketika menjelaskan hati. Beliau menjelaskan hati ini ada 3 jenis. Dan ini persis sama dengan ketika menjelaskan 3 jenis jiwa. Apa saja 3 jenis hati? Pertama adalah hati yang terbaik. Disebutnya dengan sebutan qalbun salim. Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syubhat dan syahwat. Sebab yang merusak hati, yang menggoda hati 2, syubhat dan syahwat. Sudah sering saya jelaskan, syubhat adalah semua kesalahan, kekeliruan, penyimpangan yang diakibatkan karena kebodohan. Karena bodoh dia tidak tahu ini salah lalu dilakukan. Karena kebodohan dia menganggap ini benar padahal salah lalu dilakukan. Itu syubhat. Dan itu penyakit yang lahir dari kebodohan. Bodoh itu penyakit, kata Nabi SAW. Anna ilajal ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Dengan bertanya dapat ilmu. Ini yang menjadi obat bagi kebodohan. Kalau kebodohan disebut obatnya adalah ilmu, berarti kebodohan adalah penyakit. Penyakit yang timbul dari kebodohan disebut syubhat. Maka tidak ada orang yang berbuat syirik, kufur, bid'ah atau maksiat kecuali karena kebodohan. Ingat ucapan Nabi Musa ketika pengikutnya mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Sebagaimana tuh mereka juga punya patung sesembahan. Padahal itu Bani Israel cikeneh pisan. Apa cikeneh pisan teh? Baru saja diselamatkan dari Fir'aun.
Firaun ditenggelamkan, selesai sudah penjajahan di muka bumi. Saat itu Firaunnya sudah mati dengan bala tentara. Nabi Musa memandu umatnya terus berjalan, maka berpapasanlah mereka dengan orang-orang yang sedang menyembah patung. Begitu khusyuk. Dilihat oleh Bani Israel kabita. Lalu mereka bilang, hai Musa, buatkan bagi kami satu aja patung sembahan. Tuh mereka punya banyak. Minta patung sembahan musyrik apa tidak? Ya musyrik. Apa kata Nabi Musa? Bal antum qaumun tajhalun. Dasar kamu mah jalma bodoh. Qaumun tajhalun. Kalian orang-orang bodoh. Maknanya kebodohanlah yang mendorong mereka minta patung sesembahan. Lihat, bodoh penyakit yang melahirkan syubhat yang luar biasa besar dan mendorong dia meminta patung sembahan. Allah ditinggalkan, minta patung untuk disembah. Dan banyak lagi ayat atau hadis yang menjelaskan kebodohan itu penyakit. Obatnya ilmu. Bodoh menggerogoti hati. Bodoh itu penyakit yang merusak hati. Karena bodoh, adat dianggap syariat, syariat dianggap adat. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Terbalik karena kebodohan. Dan itu penyakit yang luar biasa. Penyakit kedua, syahwat. Nah, syahwat mah setiap dosa, kesalahan, penyimpangan, barijeng tahu disertai ilmu bahwa itu salah, itu haram, itu dosa, itu membuat Allah murka, itu terancam dengan azab. Tapi kenapa tetap dilakukan? Karena hawa nafsu, karena senang, karena seru. Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu syahwat. Coba tanya siapapun pelaku dari dosa. Mak-mak tuh tanya tukang gibah. Mak tahu nggak gibah teh dosa? Tahu atuh. Ayat lagi apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah itu dilakukan. Dah seru atuh kan gitu ya, menyenangkan. Makanya karena gibahnya menyenangkan, dia perlu bahan. Kalau nanti ngumpul sesama emak-emak yang lain gibah, kita nggak punya bahan, malu, kuper. Di mana bahan yang diambil? Dari infotainment tuh. Dari acara TV yang isinya gibah, ada yang begitu? Artis digibahi, pejabat digibahi, public figure digibahi, ustadz yang selebritis pun pasti digibahi. Itu tontonan yang menarik, ratingnya tinggi. Kenapa? Karena emak-emak butuh bahan ketika ngobrol. Kadang-kadang sebelum gibah itu sadar sebenarnya ini dosa ya gibah. Tapi kumaha tuh. Dan ini penting untuk disampaikan. Darwe gibah. Itu syahwat. Disertai dengan ilmu tentang keharamannya. Tanya pencuri. Tanya para koruptor. Tanya pemabuk, tanya penjudi, tanya pezina, tanya perampok. Tahu nggak itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Itu syahwat. Syubhat dan syahwat ini yang merusak hati. Akhirnya hati yang terusak oleh syubhat dan syahwat. Tadinya hatinya hidup. Tadinya hatinya itu bersih dari semua itu. Tadinya hatinya cenderung kepada kebenaran. Ingin ibadah, ingin amal soleh, ingin melakukan kebaikan.
nggak mau melakukan dosa dan kemaksiatan, bersih, selamat. Itu qalbun salim. Semangat ibadahnya besar, benteng filter dia dari keburukan begitu kuat, terjaga. Itu qalbun salim. Kemudian terusak oleh apa? Oleh syubhat dan syahwat. Akhirnya terkotori. Jadilah hati yang hidup tapi sakit. Dan oleh Allah Azza wa Jalla banyak disebutkan contoh-contoh hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambah hebat penyakit mereka. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab kepada para akhwat, para wanita, fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Hai wanita, jangan kalian genit-genitkan, manja-manjakan suara-suara kalian sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona, tertarik, terpikat oleh suaramu. Yang dalam hatinya ada penyakit syahwat, maksiat, terpesona dengan suara akhwat. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan orang yang hatinya sakit. Dia hidup tapi sakit. Karena hidup kadang dia ibadah. Karena hidup kadang dia beramal soleh. Tapi karena ada penyakit dia sering terjerumus dalam dosa dan maksiat. Ini hati yang sakit dan ini tadi setara dengan nafsul lawwamah, jiwa yang lawwamah. Jiwa yang lawwamah sama dengan orang yang punya hati hidup tapi sakit. Kadang ibadah, kadang maksiat. Mana yang lebih sering ibadahnya atau maksiat? Tergantung kadar penyakit. Kalau penyakitnya parah, kecenderungan kepada maksiatnya itu lebih besar daripada kepada ibadahnya. Ini hati yang kedua. Hati yang ketiga, hati yang mati. Yang tidak berfungsi, tidak berpikir baik atau buruk. Hati yang mati ini disebabkan karena kebodohan yang pekat, yang terlalu mendalam disertai dengan hawa nafsu yang gede. Dia bodoh, tapi hawa nafsunya besar. Bukan bodoh dalam arti tidak cerdas, mungkin dia cerdas. Mungkin dia profesor doktor di bidang lain, di bidang ilmu-ilmu umum. Tapi bodoh tentang Allah dan syariatnya, bodoh tentang agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat-syariatnya. Ada profesor yang seperti ini banyak. Profesor tapi dia ateis. Profesor tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Profesor di bidang umum tapi baca Quran aja nggak bisa. Berdoa-doa sholat aja nggak hafal. Bodoh tentang agama, bodoh tentang Allah Azza wa Jalla. Semakin pekat bodohnya, disertai dengan nafsu yang gede, hatinya mati. Sehingga tidak bisa berfungsi untuk memahami. Karena fungsi hati memahami. Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab, hampir-hampir terakhir tuh ayat berapa? 172. Allah menyatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiru minal insi wal jin. Minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adhal. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan bangsa jin dan manusia. Jin manusia yang gimana yang akan ke jahanam?
mereka punya hati, tapi hatinya tidak mereka pakai untuk memahami. Ya berfungsi itu. Mereka punya mata, matanya tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran. Melek, tapi kepada dunia, kepada Allah dan syariatnya buta. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Yang didengar hanya urusan dunia, hanya hiburan, hanya yang melalaikan lantunan ayat Al-Quran, pedaran ilmu. Mereka tuli dari hal itu. Summum bukmun umyun fahum la yarjun. Mereka itu buta, tuli, bisu, dan mereka tidak kembali. Allah menyatakan bukan buta matanya ataupun telinganya, tapi buta mata hatinya. Kalau mata lahirnya melek, pendengaran lahirnya tajam mendengar, tapi mata hati, telinga hati buta dari kebenaran, tuli dari kebenaran. Gak mau mendengarkan kajian, gak mau mendengarkan pedaran ilmu. Di akhirat, orang itu akan Allah bangkitkan dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah menyatakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Quran, berpaling dari sunnah, berpaling dari ajaran Islam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Hartanya banyak, punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, punya banyak pendukung, tapi kenapa hatinya stres? Kenapa hatinya sumpek sempit? Allah yang menyumpekkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang membuat stres. Hartanya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaan menjadi siksaan baginya. Jangan antum kira orang yang banyak duit, yang berkuasa, yang berpangkat tinggi, punya jabatan itu bahagia. Jangan dikira stres mereka. Kekuasaannya dirongrong, dipermasalahkan. Kekayaannya dikhawatirkan, jangan-jangan yang itu perusahaannya rugi, jangan-jangan perusahaan ini dikorupsi, jangan-jangan macam-macam. Tahu nggak siapa yang memagar laut? Ini contoh ini, sampai 30 kilometer. Itu orang miskin, orang kaya. Bukan kaya, bukan miskin, tapi kaya bingit. Triliunan uangnya. Punya kuasa enggak? Uang itu berkuasa. Buktinya punya kuasa gimana? Itu selama beberapa tahun di itu enggak ada yang ngungkit-ngungkit, sekarang sudah terbongkar juga. Susah kan enggak? Apa namanya? Mencabutnya, ada perlawanan, preman, wah segala macam gitunya. Mereka kaya raya, triliunan, punya kuasa, punya pengaruh. Kira-kira perasaan mereka bahagia atau tenang sekarang? Pasti stres. Aduh, itu aset saya triliunan digaguh-gugat. Kebayang bakal rugi ratusan triliun. Minimal berapa? 900 triliun ruginya tuh. Terancam bisa dipidanakan. Kan gitunya. Presiden kita sekarang tidak seperti dulu. Ini jenderal, tegas. Seorang patriot. Berani, gak bisa didikte. Mudah-mudahan begitu ya. Berharap ini
Masa jenderal bisa diutak-atik sama orang sipil biasa? Emangnya seperti yang terdahulu? Beda ini. Sekarang mulai kembang kempis tuh. Deg-degan, stres, padahal kaya raya. Padahal berkuasa. Padahal pengikutnya banyak, buzzer-buzzernya bermunculan sekarang kan. Nah, mending kita adem ayem tenang ya. Makan tinggal sebab ayat nyuguhan. Tidur tinggal duker gitu ya. Mau ngagoler di emper oke, nggak masalah kita. Makan sama jengkol putih nikmatnya luar biasa. Nggak ada yang mendemo, nggak ada yang menggugat, tenang, adem. Mereka nggak bisa. Kaya, berkuasa, stres. Itu di dunia. Fa inna lahu ma'isatan dongka, karena kata Allah, aku akan berikan kepada mereka kehidupan yang sumpek, yang sempit, yang membuat mereka stres. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kelak kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia melihat, di akhirat buta. Qala, dia akan berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku melihat? Apa jawaban Allah? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Demikianlah. Dulu waktu kamu hidup di dunia, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Maksud melupakannya, meninggalkan atau mengabaikan. Ini makna lupa secara bahasa. Lupa itu disebut dengan sebutan isim mushtarak. Satu kata punya beberapa arti. Lupa bisa berarti lawan dari ingat. Lupa bisa juga bermakna meninggalkan, tark. Lupa bisa juga bermakna algha, mengabaikan. Seperti dalam ayat ini. Dulu datang kepadamu ayat-ayat kamu, tapi kamu melupakan. Maksud melupakan tidak ingat? Bukan, kan disampaikan, didengar, pasti ingat, tapi mengabaikan, meninggalkan. Inilah yang dimaksud fanasullaha wa nasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka. Kok Allah bisa lupa kepada mereka? Bukan lupa lawan dari ingat. Tapi lupa di sini apa? Meninggalkan, mengabaikan. Nasullaha, mereka dulu ketika di dunia melupakan Allah. Maknanya mengabaikan. Fanasyahum, Allah pun melupakan mereka. Allah abaikan lagi mereka. Allah tinggalkan lagi mereka. Allah hinakan mereka di akhirat. Ini makna lupa. Bukan berarti Allah bersifat lupa tidak ingat. Nggak mungkin Allah lupa tidak ingat. Dan ini bukan ta'wil, tapi makna bahasa. Mafhumul lughah. Pemahaman yang diambil dari secara bahasa dari kata ini. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah karena dulu kamu ketika di dunia melupakan ayat-ayat kami. Bukan lupa tidak ingat, bukan. Tapi mengabaikan. Ingat kan disampaikan nih ayat Allah. Ingat, bukan hanya ingat, didengar oleh telinga zahir, tapi diabaikan. Tidak didengar oleh telinga batin. Makanya, dan ini terpakai dalam semua bahasa. Kalau kita punya anak, kalau kita nasihati, kalau hujan, awas jangan lari-lari. Dengar. Pakai hujan, lompatan, gerbut, jatuh, dipanggil.
Kamu tidak dengar apa kata Bapak. Tidak mendengar. Maksud tidak mendengar itu bonge? Bukan. Dengar nggak? Dengar. Tapi yang dimaksud mendengar itu apa? Tidak mendengar itu artinya tidak menurut, tidak merintahkan. Itu makna dengar. Itu juga makna lupa. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Allah akan memberi balasan sesuai dengan sikap manusia di dunia. Manusia di dunia mengabaikan Allah, Allah akan abaikan di akhirat. Ya. Inilah jiwa yang mati. Tidak berfungsi hatinya. Tidak berpikir, tidak memahami. Akhirnya seluruh tingkah lakunya liar. Yang penting senang, yang penting happy, yang penting bahagia, nggak peduli halal dan haram. Ini hati yang mati dan inilah jiwa yang nafsul ammarah. Jadi 3 pembagian hati dengan 3 pembagian jiwa sama, cuma beda penjelasan. Jiwa yang 3 nafsul mutmainnah itulah sebaik-baik hati. Hati yang hidup dan sehat. Jiwa yang nafsul lawamah itu hati yang hidup tapi sakit. Dan jiwa yang nafsul ammarah itulah hati yang mati. Bisa nggak yang mati ini dihidupkan lagi? Bisakah nafsul ammarah ini dikembalikan kepada nafsul mutmainnah? Ya bisa. Bagaimana caranya? Caranya masukkan ruh kepada jiwa yang sudah mati. Apa itu ruhnya? Al-Quran. Makanya Quran disebut ruh oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah turunkan, telah wahyukan kepadamu hai Muhammad ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud Quran. Quran disebut ruh karena fungsinya seperti ruh, menghidupkan kembali jiwa yang sudah mati. Lihat para sahabat, dulunya orang musyrik, dulunya orang kafir, dulu jiwanya itu nafsul ammarah, hatinya sudah mati, patung disembah, berlaku hukum rimba, seluruh yang buruk, riba, zina, mabuk, judi, zalim, itu semuanya dilaksanakan oleh mereka. Tidak ada keburukan yang terlewatkan karena jiwanya, jiwa nafsul ammarah, hatinya sudah mati. Datang Islam, datang turun Al-Quran, dibacakan kepada mereka, masuk ke dalam hatinya, ibarat ruh yang masuk ke dalam jasad yang mati, hidup lagi itu yang mati. Jadilah para sahabat orang-orang yang jiwanya hidup secara sehat, sehingga menjadi manusia terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi hati yang mati bisa dihidupkan kembali dengan ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah. Demikian juga hati yang hidup tapi sakit bisa disembuhkan. Apa penyembuhnya? Quran juga. Makanya Quran juga disebut apa? Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, mengobati jiwa yang terkontaminasi dengan penyakit sehingga sembuh, sehingga hiduplah menjadi hati yang sehat. Kalau hatinya sehat, jiwanya nafsul mutmainnah, cenderungnya kepada ibadah, amal soleh dan kebaikan. Dan apabila dia terpengaruh lingkungan buruk, ditambah dengan adanya godaan setan, mulai racun masuk, terjerumus dia ke dalam dosa, nah baru kena penyakit, hidup tapi sakit, ya. Segera obati lagi dengan cara bertobat, banyak istighfar,
banyak ibadah kepada Allah, banyak melakukan amal soleh dan kebaikan, jauhi semua dosa, insya Allah bakal sembuh lagi ya. Inilah penjelasan tentang 3 jenis jiwa, nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Yang mutmainnah berarti hatinya hidup dan sehat, yang lawamah hidup tapi sakit, yang ammarah hatinya sudah mati ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang nafsul mutmainnah. Cukup dulu ya. Nanti bulan depan lebih seru bahasannya, jiwa yang sudah lepas dari badan menjadi ruh masuk ke alam kubur. Bagaimana nasib mereka di alam kubur? Di mana tempat mereka di alam kubur? Jadi bulan depan kita akan berkelana ke alam kubur, mengunjungi beragam ruh yang ada di sana ya. Sekarang cukup sampai di sini, kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Salam. Salam lagi. Ada pahala? Enggak ada pahala. Salam. Kalau ada pahala, doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat manusia diambil ruhnya oleh malaikat, apakah rasa sakitnya beragam? Ya, rasa sakitnya beragam. Ada yang sakit begitu, ada yang lebih sakit dari itu. Ada yang sakit biasa, ada yang enteng tidak merasakan sakit apa. Tergantung apa? Tergantung banyak hal ya. Itu sudah kita jelaskan ketika kita menerangkan tentang sakaratul maut. Bagaimana kira-kira akhirnya dengan memiliki jiwa nafsul lawamah? Apakah dihubungkan dengan yang pernah saya dengar bahwa dikatakan seorang akan diwafatkan di atas kebiasaan? Orang yang punya nafsul lawamah bisa berubah menjadi nafsul mutmainnah, bisa juga nafsul ammarah. Tergantung setelah dia menyadari jiwanya nafsul lawamah. Apakah dia akan mengobati, memperbaiki, atau membiarkannya tambah parah? Sama dengan orang yang, wah ini ada gejala diabetes umpamanya. Lihat, setelah darahnya diperiksa, kadar gulanya tinggi. 150 ke atas sumpah. Ini baru pre-diabetes. Belum diabetes. Orang ini bisa tambah parah diabetesnya, bisa sembuh. Tergantung apa? Apa yang dia lakukan. Kalau dia berobat ke orang yang benar, menjaga makanan, gula-gula dihindarkan, tepung-tepungan dihindarkan, bala-bala gorengan dijauhi ya. Dia memakan makanan yang sehat. Dia diet. Biasanya yang diabetes tuh gemuk tuh. Buncit truk siga semar. Biasanya begitu. Dia diet. Berat badannya turun, pola makannya dijaga dan berobat. Dia bisa sembuh. Tapi kalau baru pre-diabetes, belum diabetes, tenang. Segala dimakan. Olahraga tidak, berobat tidak, maka hanya dalam waktu seminggu dia benar-benar bisa diabetes. Kalau diobati bisa baik lagi. Kalau tidak bisa tambah parah. Diabetes itu bisa kemana-mana. Bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke paru-paru, dan seterusnya ya. Nah, yang nafsul lawamah juga begitu. Kalau dia sadar jiwanya itu lawamah, lalu dia berobat.
Dia tobat dari dosa-dosanya, dia pilih lingkungan yang baik, dia berdoa kepada Allah, minta istiqamah, minta diampuni, dia memaksa dirinya beribadah, beramal soleh, insya Allah dia berubah menjadi nafsul lawamah. Tapi kalau sadar jiwanya nafsul lawamah, dia bilang, masih nafsul lawamah, belum ammarah, tenang. Akhirnya gaulnya bebas dengan orang-orang yang buruk, ngaji tidak, ibadah hari-hari. Itu bisa tambah parah ya. Jadi tergantung usaha dia. Jangan ada lagi pertanyaan ya. Waktunya nggak cukup. Yang ini aja dihabiskan dulu. Ini curhat nih. Biasanya akhwat tapi ini ikhwan. Qadarullah istri anak tuh kan berarti ikhwan. Qadarullah istri anak sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan. Dan semoga Allah ikhlaskan niat istri anak. Alhamdulillah ala kulli hal istri anak sedang mengandung anak kedua kami. Qadarullah hamil yang pertama mengalami keguguran. Alhamdulillah ala kulli hal. Setelah kami periksa, penyakit yang diderita istri anak membahayakan si janin. Semoga Allah menjaga keduanya. Pertanyaan. Apa boleh mencukupkan hanya dengan istri anak? Dengan satu istri? Pertanyaan. Apa boleh mencukupkan hanya dengan istri, dengan satu anak? Dengan alasan anak khawatir dengan keadaan istri anak. Apa ini bisa menjadi uzur atau hanya was-was? Kalau secara medis ya terbukti, kalau hamil lagi berbahaya, ya jangan sampai hamil lagi. Cukup satu anak. Tapi saya ingin nambah anak, tapi nggak bisa dari istri ini. Cari istri lagi. Dan istri pertama harus ridho ya. Saya berani ngomong gini karena bukan kasus saya. Baritu maros Bapak Ustadz, mangga. Mengenai dilema, sudah direk bahasa Sunda. Mengenai dilematis posisi saya sebagai pengurus lingkungan kadang berbenturan. Di satu sisi di masjid lingkungan hari ini pagi-pagi ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Diundang untuk memberi sambutan sebagai pengurus. Ya alhamdulillah saya mohon izin ke pengurus DKM untuk tidak hadir dalam peringatan tersebut. Ya akhirnya ikut kajian di sini. Ya itu bagus, sudah. Selamat dua-duanya. Mengenai sikap saya benar atau gimana? Benar ya. Mungsak itu patarosana tos diwalar. Apakah kita jika berdoa permintaannya dirinci? Boleh dirinci, boleh secara global. Dan contohnya dua-duanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ada. Maksudnya rinci gimana? Bisa umpamanya secara rinci tentang apa ya? Doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Itu rinci. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Karena ini sama, cuma penyebabnya beda ya. Terus dari kemalasan, dari kepengecutan, sikap pengecut. Terus dari al-haram.
Al-haram itu kepikunan, pakai hak badag. Dari azab kubur dan azab neraka. Ini dirinci. Bisa secara umum, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabar. Itu umum. Nah, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu sudah mencakup minta diampuni dosanya, minta dihilangkan keresahan, ketakutan, kesedihan, macam-macam tuh. Rinciannya ada, globalnya juga ada. Ada lagi, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan aku kepada kemuliaan akhlak. Ini umum. Akhlaknya yang bagaimana saja, tidak dirinci akhlak buruknya. Tapi di dalam hadis-hadis lain, doa lain, Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hasad, dari dengki, dari dosa, dirinci. Ya. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang merupakan ismatu amri, penyelamat seluruh urusanku. Perbaiki bagiku urusan duniaku yang di dalamnya lah aku hidup. Perbaiki bagiku urusan akhiratku yang kesanalah aku akan kembali. Ini umum. Rinciannya di dalam hadis doa-doa lain banyak. Jadi boleh umum, boleh rinci, ya. Wallahu a'lam. Bapak saya sebelum meninggal selama beberapa hari selalu melihat orang yang sedang sholat berjamaah. Kadang berpakaian putih, kadang hitam. Mohon pencerahannya. Nggak bisa dicerahkan, rumek. So, maksudnya apa maksudnya gitu? Nggak tahu. Saya bukan ahli takwil mimpi, ya. Tidak tahu dan tidak mau mentakwil. Kenapa tidak mau? Tidak bisa mentakwil mimpi. Jadi nggak bisa dicerahkan. Bagi saya sendiri ini suram dan rumek. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Siapa ahli takwil mimpi? Nggak ada. Jangan tanya ke siapapun. Tanya ustaz di kampung. Apa ahli takwil mimpi? Dijawab nggak? Mungkin dijawab tapi ngaco. Jangan didengar, ya. Bagaimana sikap kita sebagai anak laki-laki dalam menghadapi ayah yang selalu melakukan hal-hal buruk kepada keluarga, khususnya ibu dan anak sendiri? Ini curhat. Kumaha tuh? Nasihati kalau berani. Tapi kalau begitu nasihati, budak kamari sorenya naon kan gitu malah dimarahi. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tunaikan hak-hak dia sebagai ayah. Kewajiban kita sebagai anak taat dalam hal kebaikan, menurut, tetap berbakti, bager. Kalau kita perhatian, peduli kepada ayah, selalu nurut, insya Allah dia akan sayang kepada kita. Itu pertama. Dua, doakan agar Allah memberi hidayah. Ketiga, bisa minta tolong ke uwa, ke kakek, ke nenek kalau masih ada, atau ke orang yang bisa menasihati ayah. Curhatkan, atau ke ustadz yang didengar oleh ayah. Di sana ada tetangga ustadz didengar oleh ayah. Diam-diam bilang, ustadz tolong nasihati ayah saya gini. Boleh bergibah? Boleh. Dalam rangka untuk memberi nasihat atau amar ma'ruf nahi munkar kepada ayahnya. Tapi bilang ke ustadz, jangan bilang dari saya, nanti saya dimarahi. Ya, bisa minta tolong ke orang lain yang bisa menasihati dia, ya. Wallahu a'lam. Terakhir,
Bagaimana kalau kita ada di kondisi jiwa yang kedua, yaitu nafsul lawwamah, dan kita ingin istiqomah untuk tobat? Bagaimana caranya? Ya, caranya ada 4 atau 5 poin. Pertama, gaul dengan orang-orang soleh dan baik. Hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk yang bisa menyeret kita kepada dosa. Ya, pertama. Kedua, ngaji kayak gini, setel di YouTube, ya, atau baca artikel-artikel ilmiah yang bisa menambah ilmu. Ilmu ini hidayah. Begitu ilmu didapat, pahala dapat, motivasi beramal gede, dan motivasi menjauhi dosa dan maksiat itu akan tambah gede pula. Filter pertahanan kita dari keburukan akan tambah kuat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah istiqamah. Baca tuh banyak-banyak, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Baca tuh, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tuh banyak-banyak, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca banyak-banyak, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, dan seterusnya. Itu doa-doa yang isinya minta agar Allah ngasih hidayah, agar istiqomah di atas kebenaran, dijauhi dari dosa dan kemaksiatan. Ya, itu yang ketiga. Keempat, jaga nih mulut. Menjaga mulut mengundang turunnya hidayah Allah. Berkatalah yang baik atau diam. Ya, hindarkan semua dosa yang keluar dari mulut. Jangan gibah, jangan fitnah, jangan mencela, jangan menghina, dan yang sejenisnya, karena itu menghalangi hidayah. Jujurlah selalu, karena kejujuran akan mengundang hidayah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur itu akan menuntun kalian untuk berbuat bir, kebaikan. Makna yahdi, memberi hidayah, menyebabkan Allah menurunkan hidayah untuk berbuat baik, ya, agar terjaga. Nah, jaga ini mulut, jangan sampai terucap kata-kata yang buruk dari diri kita. Yang kelima, yang terakhir, pacu jiwa kita, paksakan diri kita untuk selalu taqarrub kepada Allah. Selain yang fardu, lakukan yang sunnah. Senin Kamis saumlah. Al-Quran baca kalau bisa odoj. Swandai wanjus. Malam kalau bisa bangun tahajud. Walau hanya 2 rakaat plus 1 rakaat witir, nggak masalah. Ya, asal continue. Siapa yang taqarrub kepada Allah dengan amalan fardu dan sunnah, Allah akan jaga dari dosa dan kemaksiatan. Allah menyatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u, dan seterusnya. Kalau aku mencintai seorang hamba, aku jaga indera hamba itu dari semua yang aku haramkan. Ya, itulah 5 cara agar kita bisa istiqamah, taubat, dan menjauhi keburukan, sehingga jiwa yang tadinya lawamah berubah menjadi mutmainnah. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira pada Ustaz Abu Haidar yang telah memberikan nasihat bagi semua. Semoga kita mengambil banyak faedah yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan keluarga Ustaz sekalian.
Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan Damang, sehat Mas Min. walafiat berkumpul di tempat ini. Allah kumpulkan pula dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan awad bidin rahimakallah, perlu disampaikan untuk tanggal 2 Februari, insyaallah Ustadz Abu Haidar akan mengisi kajian di Pondok Pesantren Rahmatika di Seglaherang. Ikhwan awad sekalian, tolong perhatikan sampah yang berserakan untuk dibereskan kembali di